warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsu biyadihi la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhawuna 'anil munkar aw yusibakanallah am yab'atha 'alaikum iqaban thumma tad'unahu falam yastajibu lakum. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulillahil habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Faya ayyuhal hadhirun usikum wa nafsi bitaqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimakumullah, patutlah rasanya kita harus bersyukur kepada Allah atas semua anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita dapat menunaikan aktivitas meskipun kita semua sedang mendapatkan ujian yang cukup berat dengan makhluk kecil bernama corona atau yang kita kenal dengan COVID-19. Namun semua itu Allah itu akan menghindarkan penyakit kepada yang dikehendaki dan akan menimpakannya kepada yang dikehendaki. Maka
sudah selayaknya lah kita berlindung kepada Allah, dan oleh karenanya kita senantiasa hendaknya bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada qudwah kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengantarkan umat dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam yang terang benderang, cahaya yang menjanjikan kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimakumullah, selanjutnya perkenankanlah kami menyampaikan wasiat baik untuk diri pribadi kami yang dhaif ini maupun untuk segenap kaum muslimin yang hadir mengikuti aktivitas Jumat ini. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Hanya dengan ketakwaanlah manusia akan beruntung. Hanya dengan ketakwaanlah kita akan mendapatkan kemenangan, kita akan mendapatkan mencapai kejayaan. Takwa yang sesungguhnya yaitu imtithalil awamirillahi jtinabin nawahi, melaksanakan, definisi takwa ini maksudkan adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangannya. Jangan sampai kita justru malah melaksanakan atau mengerjakan apa yang dilarang. Maka itulah takwa yang sebenarnya. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimakumullah, bencana yang terjadi, musibah yang terjadi bisa jadi merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa taala, atau juga bisa jadi merupakan ujian dari Allah, atau bisa jadi merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita coba, kita introspeksi diri kita, sejauh mana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana dalam kita memperbaiki keseharian kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita coba, tidak ada salahnya kita mempelajari, mengambil ibrah, pelajaran yang terjadi, yang dialami oleh Nabi Yunus alaihissalam. Bagaimana Nabi Yunus alaihissalam itu mendapatkan teguran keras dari Allah Subhanahu wa taala lantaran beliau beribadah, lantaran beliau berdakwah kepada umatnya. Umatnya yang didakwai itu tidak ada satupun yang mau mendengarkannya, tidak ada satupun yang mau mengikutinya. Maka Nabi Yunus pun marah dan pergi meninggalkannya. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna allan naqdira alaihi. Maka ingatlah kisah Nabi Yunus atau Dzunun ketika dia pergi meninggalkan umatnya dalam keadaan yang tersungut-sungut marah. Sudah 32 tahun didakwai, nggak mau dengar. Ngapain? Udah tinggalin aja dalam pikirannya. Dan kemudian Nabi Yunus pun meninggalkannya. Dan dia menyangka bahwa Allah tidak akan mempersempit, Allah tidak akan membuatnya sulit. Dia pikir begitu. Beliau berpikir bahwa Allah tidak akan mempersulitnya. Tapi rupanya Allah kemudian mempersulitkannya. Bagaimana ketika Nabi Yunus alaihissalam naik kapal meninggalkan umatnya? Biarkanlah umat tidak ada yang mendampingi, tidak ada yang membimbing tauhidnya, karena sudah dibimbing tidak mau mendengar. Akhirnya Nabi Yunus pun meninggalkan. Dan ketika naik kapal, tiba-tiba kapal itu seperti diserang gelombang yang luar biasa dahsyatnya. Kapal itu seperti terombang-ambing begitu luar biasa, sehingga diputuskan oleh orang-orang berilmu di dalam kapal itu, kapal ini akan selamat dengan catatan ada satu penumpang yang harus dilempar ke dalam lautan dengan cara diundi. Begitu diundi, berkali-kali diundi, maka yang keluar adalah Nabi Yunus alaihissalam. Dan tatkala Nabi Yunus kemudian
dilempar ke dalam lautan, maka di bawah sudah menunggu ikan yang besar, dan kemudian Nabi Yunus ditelan di dalam perut ikan itu. Ada sebuah hal yang sangat menarik. Nabi Yunus tidak mengatakan, "Ya Allah, keluarkan aku dari sini. Ya Allah, keluarkan aku dari sini. Tolong ya Allah." Tidak. Nabi Yunus hanya memuji, ya, fanada fidz zulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan Nabi Yunus pun berseru dengan kalimat la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau, subhanaka, maha suci Engkau, inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya keadaanku ini adalah termasuk orang-orang yang zalim. Jadi Nabi Yunus mengakui semua kesalahannya. Nabi Yunus mensucikan Allah, mentauhidkan Allah, zikir kepada Allah. Rupanya kalau kita memperbanyak zikir kepada Allah, maka doa-doa kita, meskipun kita tidak sempat untuk memanjatkan permintaan itu, lebih cepat dikabulkan oleh Allah daripada kita sibuk meminta kepada Allah lalu kita lupa untuk zikrullah. Maka seperti yang dicontohkan oleh Nabi Yunus, kita perbanyaklah zikrullah. Maka apa yang terlintas dalam hati Allah mengetahui, sehingga Allah pun mengabulkannya. Maka fastajabna lahu wa najjainahu minal gham, maka Allah pun mengabulkan, memperkenankan doanya, dan Allah menyelamatkannya dari kegelapan di dalam perut itu. Wa kadzalika nunjil mu'minin, dan demikianlah Allah menolong orang-orang yang beriman. Jadi syaratnya kita harus memiliki iman. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimakumullah. Ada sebuah komentar yang menarik yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Saffat ayat 143 144. Di sini komentar ini sangat luar biasa dan hendaknya ini menjadi contoh buat kita. Apa komentar Allah? Walau annahu ma kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Seandainya Nabi Yunus tidak mengucapkan zikir seperti itu, Nabi Yunus tidak mensucikan Allah dengan kalimat subhanaka, ya, tidak berzikir kepada Allah dengan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, kata Allah, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Niscaya Nabi Yunus akan tetap berada di dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Bayangkan. Tetapi karena Nabi Yunus berzikir seperti itu, maka dipercepat, hanya 40 hari di dalam perut ikan Nabi Yunus pun keluar. Dan Allah mengatakan seperti itu. Andai kata Nabi Yunus tidak berzikir seperti itu, niscaya beliau akan tetap berada di dalam perut ikan sampai hari kiamat. Namun tidak sampai hari kiamat, dalam waktu 40 hari dia terus-menerus berzikir, ikan itu pun menepi dan kemudian memuntahkan Nabi Yunus ke pantai yang landai. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimakumullah. Fenomena ini bisa kita lakukan di masa-masa sekarang, di masa-masa pandemi yang mungkin kita belum tahu kapan akan berakhir. Bisa jadi kita perlu memperbanyak orang-orang yang terus berzikir kepada Allah dengan zikirnya Nabi Yunus ini agar pandemi segera berlalu dari kita. Namun ada dua persoalan yang perlu menjadi pemikiran buat kita. Yang pertama, bahwa kebanyakan kita sekarang ini, di antara kita seringkali melalaikan sholat dan memperturutkan syahwat. Khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'as syahwat. Akan muncul generasi, sesudah generasi yang baik itu adalah apa? Generasi yang melalaikan sholat. Sholat menjadi sebuah persoalan yang tidak penting. Sholat menjadi sebuah aktivitas yang hanya terkungkung pada aktivitas-aktivitas pribadi.
wattaba'us syahawat, dan memperturutkan syahwat, fasaufa yalqauna ghayya, yaitu sehingga mereka kehilangan arah tujuan hidupnya karena apa? Melalaikan sholat dan memperturutkan syahwat. Persoalan yang kedua adalah persoalan amar ma'ruf nahi mungkar. Apa yang menjadi penyebab doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah? Karena kita takut melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka kita sangat apresiasi kepada from pembela Islam yang selalu berani dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu biyadihi," demi yang diriku berada dalam genggaman tangannya, "la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawuna 'anil munkar." Hendaklah kalian melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari perbuatan mungkar. Au yusibanallah am yab'atsa 'alaikum iqaban, atau kalau tidak, kamu tidak mau melakukan itu, Allah akan menurunkan azabnya kepadamu, Allah akan menurunkan sanksinya kepadamu. Thumma tad'unahu, ketika kamu berdoa, falam yastajibu lakum, ketika kalian berdoa Allah tidak mau mengabulkan doa itu. Kenapa? Karena kita sudah tidak mau peduli dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika ada orang lain, tetangga kita berbuat salah, itu urusan masing-masing, itu urusan pribadi. Udah, mau dia mau berzina, mau dia mau mabuk, mau dia mau berjudi, mau dia mau apa, terserah, itu urusan pribadi masing-masing. Ini yang terjadi sekarang. Maka ketika itu terjadi, na'udzubillah, thumma na'udzubillah, doa kita akan sulit untuk terkabul. Maka dua hal ini pun harus kita upayakan. Bagaimana agar kita berani mengajak orang untuk yang tadinya tidak mau sholat, kita ajak sholat. Yang tadinya suka mabuk-mabukan, kita cegah agar tidak terus-terusan melakukan seperti itu. Maka inilah yang mudah-mudahan dengan cara seperti ini, doa-doa kita, permohonan kita, perlindungan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kemudian menjadi renungan buat kita semua. Tentu yang pertama, kita mencoba untuk melakukan doa yang diamalkan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam perut ikan. Kita juga pernah, kalau kita bicara tentang lockdown, ya Nabi Yunus lah orang pertama yang pernah di lockdown oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada salahnya kita mencoba mengamalkan doanya Nabi Yunus alaihissalam. Dan yang kedua, mari kita perhatikan ibadah kita, terutama sholat. Dan yang ketiga, amar ma'ruf nahi mungkar harus kita upayakan. Kita harus berani, karena amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah bagian dari perintah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fi tilawatihi wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad
وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم افتح لنا قلوبنا وألهمنا رشدنا واهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إن هذا المرض جند من جنودك تصيب به من تشاء وتصرفه عن من تشاء اللهم فاصرفه عنا وعن بيوتنا وعن أهلينا وأزواجنا وذرارنا وبلادنا وبلاد المسلمين واحفظنا مما نخاف ونحذر فأنت خير حافظا فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فلذكر الله أكبر. قم الصلاة.